yang kemudian berubah akronimnya itu tentu berbeda. Yang pertama adalah memiliki makna ikatan pelajar putri NU, yang kemudian menjadi ikatan putri-putri NU. Nah, bedanya kalau yang pertama itu lebih fokus ke pelajar, pada tahun berikutnya IPPNU merangkul tidak hanya pada kalangan pelajar, melainkan seluruh putri-putri NU, seperti itu. Nah, berhubung disalahpahami oleh sebagian kalangan Caipong Bulan Club, maka pada tahun 2003 IPPNU mulai memperjelas wadah perjuangannya pada basis awal. Berarti basis awal apa? Basis awal maksudnya Armena saya tahu itu. Nah, sudah bisa dipahami? Berarti pada tahun 55 apa singkatannya? Nahdlatul Ulama. Kemudian pada tahun perkembangan berikutnya, yakni pada tahun 1988 berubah akronimnya menjadi apa? Nahdlatul Ulama. Dan pada tahun 2003 IPPNU merubah kembali sesuai basis awal, artinya menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama kembali. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Hanya lebih memperjelas di tahun 2003, lebih memperjelas yang diartikan sebagai komunitas generasi muda yang mengawal visi intelektual dari usia 12 sampai 30 tahun. Sangat Caipong usianya. Terbentuknya kesempurnaan pelajar putri Indonesia yang bertakwa. Tentu saja kita harus bertakwa, ya. Kemudian yang berakhlakul karimah, berakhlak dan berilmu, juga berwawasan kebangsaan. Maksudnya apa? Ya, kita menjadi salah satu bagian dari pelajar putri Nahdlatul Ulama, tentu saja kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian kita juga harus berakhlakul karimah dan berilmu. Coba ibu tanya, kalian merasa cukup tidak dengan kalian berilmu tetapi akhlak kalian bobrok? Tidak. Karena yang justru lebih menarik, kalau kita itu smart, kita pintar, tapi juga akhlak kita juga bagus. Ya, seperti itu. Apalagi ini dengan pesantrennya apa? Kita di sini sebagai putri-putri Nahdlatul Ulama, ya, sebagai pelajar Nahdlatul Ulama. Akan tetapi kita tidak boleh terlalu fanatik. Maksudnya terlalu fanatik bagaimana ibu? Misalkan ya, yang Ibnu juga tetangga. Oneng maksudnya ibu tetangga? MD. Nah, ada teman-teman MD ingin bergaul dengan kalian yang NU, yang putri NU. Kita tidak boleh menutup diri. Lah, esok orang NU tak bisa semacam, tidak boleh seperti itu. Itu maksudnya kita harus berwawasan kebangsaan bahwa ikatan organisasi kita ini adalah organisasi yang benar-benar mengawal kepelajaran, ya, yang sama-sama mengawal nilai-nilai Islam. Paham ya? Artinya tidak boleh melepas tali silaturahim dengan tetangga kita. Dan kualitas sumber daya kader menuju terciptanya kesetaraan. Dan coba, udah semangat, masih semangat? Dan masih semangat. Apa kabar IPPNU?
Kalau lain lah. Kalau pahit, apa kabar Ibnu IPPNU? Bulan terus sambil bisa nih atau akan berdiri kembali dan inovatif, artinya punya pembaharuan. Kita duduk di bangku sekolah tidak hanya ikut ibu tapi hanya duduk manis berkona balik sekolah, terus menerima pelajaran dari ibu guru cukup. Tidak seperti itu. Kita harus menjadi pelajar yang kreatif. Ya, tentu saja baik. Yang kreatif tidak apa-apa, bagus. Kreatif artinya apa? Kalimatnya dari support, jangan berpikiran bintang-bintang. Besok namanya sekolah, saat naik main HP. Biasanya pulang ya sudah HP, iya HP. Manfaatkan ketika kita kalian main HP tidak hanya sekedar kecet-kecetan, tak sambil nengok. Boleh kita nonton TikTok misalnya, tapi TikToknya yang inspiratif, yang memotivasi semangat belajar kalian. Ya, yang bisa memotivasi belajar. Apa ya hal positif yang bisa saya ambil dari itu? Bisa browsing untuk memperdalam pengetahuan IPPNU, atau misalkan organisasi di lingkungan sekolah, OSIS gitu, yang nanti akan dibentuk PK, pimpinan komisariat, IPPNU. Semangat ya, biar lebih apa ya? Ilmunya lebih nambah, wawasan kita lebih nambah. Kalau kalian menjadi perempuan laki-laki yang berkepribadian menarik, tak betul ya? Paham maksudnya itu? Ya. Betul, mohon maaf nih. Cinta cantik misalnya itu Bang Kapolra, mohon maaf ya. Tapi tidak punya kelebihan. Itu cantik misalnya. Tapi di kelas tidak punya kelebihan. Benar-benar bodoh, tapi karena kita malas belajar. Misalkan, ya, saya tidak mau belajar. Kenapa saya harus belajar? Betah-betah cantik ya. Besok pasti harus orek, pasti jadi perhatian orang. Tidak cukup dengan itu. Tidak menarik. Kalau kalian smart, pintar kata ibu, kemudian cantik, itu nilai plus. Pasti orang akan lebih tertarik. Begitu juga yang Ibnu, si Ibnu seumpama gampang, terus makin berprestasi. Nah, yang rekan kita pasti tertuju. Oke, ya Bu. Atau katakan meskinan Pak Gembong, meskinan Pak cantik, tapi kalian punya prestasi, akhlaknya baik, pasti orang tertarik. Maksudnya ada hal-hal yang bentuk memotivasi menyupport kita untuk menjadi pribadi pelajar yang lebih baik. Sampai di sini bisa dipaham? Oke, terima kasih. Kemudian siapa saja bidang garapan atau target grup IPPNU? Yang pertama, Ibu mau meneliti. Yang pertama adalah pelajar. Pelajar siapa saja? Cinta. Kita pelajar dari MTS, tingkat menengah, kemudian tingkat atas, MK, kemudian Satri, remaja putri. Kalau di organisasi kira-kira lah sekolah atau lemoro organisasi IPPNU, IPPNU tidak seperti itu, Kemudian mahasiswa juga bisa dirangkul. Istilah di mahasiswa itu secara struktural
istilahnya adalah PKPT, pengurus komisariat perguruan tinggi. Terus apa lagi? Apa nilai dan karakter yang ingin dibentuk IPPNU? Yang pertama, bersikap mabadi khairul akhlak tentunya gitu. Kemudian berperilaku aswaja. Nilai-nilai aswaja yang harus diperjuangkan nanti. Kita kan sudah belajar aswaja di sekolah ini. Nah, tentu lebih memahami. Kemudian berjuang lagi pembaharuan. Ekonomi tidak boleh menutup diri dengan harus welcome dengan sekitar. Itu tak oleh mentang-mentang kalau nanti kau saat ini baru besok orang yang bisa kok, tidak boleh seperti itu. Kemudian di bawah lagi, bagaimana struktur organisasi IPPNU? Nah, oke, karena nanti kalian akan dibentuk organisasi IPPNU itu, pimpinan komisariat, maksudnya perlu dipahami yang paling atas pimpinan pusat IPPNU. Mohon maaf saya tidak sempat ketik kemarin. Kemudian di bawahnya lagi ada PW. Sebentar, yang PP sebutnya wilayah kerja dan maksudnya itu se-Indonesia. Kalau PP di bawahnya PW, pimpinan wilayah IPPN, IPPN. Jangan lupa nyari kabel karena terus bersama-sama ya. Kemudian di bawahnya lagi ada PJ. Kalau yang PW berarti sejak wilayahnya, kalau kita bawa berarti Jawa Timur PW ya. Kalau yang PW Jawa Barat berarti se-Jawa Barat, begitu pula yang Jawa Tengah ya se-Jawa Tengah, begitu. Kalau yang PJ kabupaten. Kenapa PW yang dibutuhkan kabupaten? Diistimewakan, masa loncat amun dan coba ya. Hanya si waktu-waktu saat kita melaksanakan acara. Kemudian di bawahnya lagi apa? PJ, ya, PCI itu pimpinan cabang istimewa, diistimewakan. Di bawahnya lagi ada PAJ, pimpinan anak cabang. Di bawahnya lagi apa? Kalau pimpinan anak cabang, di bawah yang itu tambah jadi 2. Berarti wilayah kerjanya seumpama PAJ Daud, pimpinan anak cabang IPPNU Daud, berarti wilayah kerjanya bidang garapnya se-PAJ Daud. PAJ Sangkapura berarti se-PAJ Sangkapura, begitu juga dengan PAJ Tambah. Kemudian apa lagi yang di bawah? Pimpinan ranting. Kalau IPPNU itu sebutnya bidang garapnya, kalau ranting itu satu desa ranting, pimpinan ranting, atau kalau ada bisa pimpinan anak ranting. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Kemudian saya izin pakai jasa. Untuk kita belajar, bila izin pakai jas, ini memperkenalkan lambang IPPNU. Kalau itu bunter, ya, itu bunter. Jadi ini untuk belajar IPPNU. Kata belajar ulama. Kalau itu